Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallahi ta'ala azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya modal iman dan takwalah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan umat manusia dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena hanya modal iman dan takwa, sungguh bekal yang terbaik itu hanyalah takwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian semua, sungguh bekal yang paling baik itu adalah takwa. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhirat. Sesuai dan kisah yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, kelak di yaumil akhirat seluruh umat manusia ketika dikumpulkan di pada mahsyar, kita semua berbondong-bondong untuk mencari bantuan, untuk mencari syafaat. Kita seluruh umat manusia berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam untuk mencari syafaat. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena Nabi Adam merasa dirinya pernah melakukan kesalahan. Kita berbondong kepada Nabi Idris, kepada Nabi Yakub, seluruh nabi-nabi kita datangi, namun seluruh nabi itu tidak sanggup memberikan kita syafaatnya. Maka jawabannya hanya satu nabi yang mampu memberikan kita syafaatnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mimbar ini, khatib mengajak kepada kita semua, selain meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita terus meningkatkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari demi hari telah kita lewati, minggu demi minggu telah kita lewati, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun telah kita lewati. Tanpa kita sadari bersama, usia kita bertambah, namun jatah kita untuk hidup di dunia ini semakin berkurang. Dari itu kami mengajak kepada kita semua untuk benar-benar memanfaatkan sisa-sisa kehidupan yang masih tersisa pada diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan melalui sabdanya, "Igtanim hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah hidup kalian, manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jelas pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada kita memanfaatkan seluruh aspek kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian menjemput kita. Karena sebagaimana kita ketahui, dunia ini adalah sebagai tempat kita hanya sekedar musafir. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia ini, hiduplah kalian ke dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang yang sedang musafir. Rasulullah mengibaratkan hidup kita ini sedang merantau, sedang mencari bekal untuk kembali kehidupan kita yang sebenar-benarnya hidup.
Ibaratnya kita sedang pergi ke Malaysia hanya 2-3 tahun, tentu kita akan rindu akan balik ke kampung kita. Maka itulah umpamanya dunia ini. Kita hanya hidup di dunia ini hanya sebentar, paling hanya 60 tahun, 70 tahun, maka kita akan kembali kehidupan kita. Namun pada kesempatan kali hari ini, khatib berpesan kepada kita semua untuk jangan sampai kita meninggalkan kehidupan kita ini tanpa membawa bekal. Bekal yang paling baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bekal amal yang bernilai jariah, amal yang terus mengalir pahalanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibni Adam in qata'u amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Idza mata ibni Adam, apabila mati seorang Bani Adam, apabila mati seorang manusia, in qata'u amaluhu illa min salas, terputuslah seluruh amalannya. Maksudnya adalah ketika kita sudah mati, tidak ada lagi jalan kita untuk beramal soleh, tidak ada lagi jalan kita untuk menabung kebaikan, tidak ada lagi jalan kita untuk mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mati, maka seluruh amalan kita baik buruknya kita akan bawa ke dalam kubur. Namun di sini dikecualikan ada 3 perkara amalan yang tetap dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah yang terus mengalir. Ketika ada pembangunan masjid, ketika ada pembangunan pondok pesantren, ketika ada pembangunan pendidikan, mari kita sama-sama untuk terus ikut bersedekah. Dengan harta yang kita miliki, kita bersedekah. Kenapa? Karena ketika uang kita, kekayaan kita masuk ke dalam bangunan, di pondok pesantren, di masjid ataupun lembaga pendidikan yang lainnya, ketika banyak anak-anak kita, anak cucu-cucu kita yang ikut menjadi orang cerdas di pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan tersebut, maka kita yang ada di dalam kubur itu ikut mendapatkan nilai-nilai pahala tersebut. Tidak hanya orang kaya, jika kita tidak terlahir dari orang kaya, kita bisa bersedekah dengan fisik kita. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan kekayaan kita, kita bisa bersedekah dan fisik, bisa membantu, bergotong royong lain dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan uang yang besar, kita bisa bersedekah dengan uang yang ada yang kita miliki. Yang terpenting di sini adalah niat kita untuk menabung untuk bekal kita di akhirat kelak. Ketika kita mati, ketika kita di dalam kubur, kalau sudah ada amal jariah kita seperti ini, lembaga pendidikan yang kita bangun, uang kita, tenaga kita, pikiran kita masuk di sana, ketika anak-anak cucu kita cerdas, maka kita akan ikut mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang kedua adalah ilmin yantafi'un bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, mari kita sama-sama mengajak. Makna yang terpenting di sini adalah kita mengajak kepada orang, mengajak orang ke dalam kebajikan. Mari kita ajak orang dalam kebenaran dengan ilmu yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita miliki. Jika kita ada seorang guru, mari kita didik anak buah kita, murid kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita ada seorang bos, kita didik anak buah kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita seorang petani, kita didik orang bawahan kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita seorang bapak, kita didik anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang bermanfaat, supaya ilmu yang kita miliki itu bernilai. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Maka dari itu, mari kita sama-sama sebagai orang tua untuk terus merawat dan mendidik anak kita. Karena ketika kita mati, selain daripada ilmu dan sedekah yang kita jalankan, yang terakhir jalannya adalah anak yang soleh. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang alim, maka kita akan mati, maka anak-anaklah yang akan mendoakan kita. Maka dari itu khatib berpesan kepada kita semua untuk terus memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita. Jika 3 aspek ini tidak kita dapat miliki semua, kita tidak bisa bersedekah ataupun salah satunya, minimal kita mendapatkan satu daripada pesan ini atau pesan Rasulullah SAW ini, baik itu sedekahnya, ilmunya ataupun anak kita yang soleh.
Semoga apa yang khatib sampaikan pada kali hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bizikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum lisaril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزورنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi ta'ala azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma ashrafna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wallahu yaf'alu ma tasna'un. Aqimus shalah.